pertama kami akan menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau yang biasa disingkat dengan PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan bangunan. Sedangkan dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Kemudian ada objek pajak. Di sini yang menjadi objek pajak itu adalah bumi dan bangunan, sedangkan yang menjadi objek pajak terhadap bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan yang menjadi objek pajak terhadap bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan. Kemudian terdapat beberapa klasifikasi terhadap objek pajak. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah, terdapat beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu letaknya, kemudian peruntukan, kemudian pemanfaatan, kemudian ada kondisi lingkungan, dan lain-lain. Namun, dalam menentukan klasifikasi bangunan itu juga terdapat beberapa faktor tersendiri. Yang pertama itu ada faktor bahan yang digunakan, kemudian ada rekayasa, kemudian ada letak, kemudian ada kondisi lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya ada 5 pengecualian objek pajak. Yang pertama yaitu digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan. Yang kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu. Yang ketiga, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas pelakuan timbal balik. Yang kelima, itu yang terakhir, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menkeu. Subjek pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Tahun pajak, saat dan tempat yang menentukan pajak terutang. 1. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim, adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kedua, saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. 3. Tempat pajak yang terutang. PBB Pendesaan dan Perkotaan. PBB Pendesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat. Nilai jual objek pajak dan tarif PBB dan PBB V2. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual-beli. NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak yang lainnya atau sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. PBB Pendesaan dan Perkotaan dihitung dengan cara PBB PP sama dengan tarif dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang biasa disingkat dengan BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Lalu ada objek BPHTB. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut terbagi menjadi dua, yakni meliputi pertama, pemindahan hak karena A. jual beli, B. tukar menukar, C. hibah, D. hibah wasiat, E. waris, F. pemasukan dalam perseroan atau bahan badan hukum lainnya, G. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,
H. Penunjukan pembeli dalam lelang. I. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. J. Penggabungan usaha. K. Peleburan usaha. L. Pemekaran usaha. M. Hadiah. Lalu yang keduanya pemberian hak baru karena A. Kelanjutan pelepasan hak. B. Di luar pelepasan hak. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang tidak termasuk objek pajak BPHTB. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh pertama, perwakilan diplomatik, konsuler berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan peraturan Kementerian Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut. Terus yang keempat, orang pribadi atau badan karena konvensi hak atau karena pembuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima, orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang keenam, orang pribadi atau badan yang berguna untuk kepentingan ibadah. Lalu ada subjek pajak. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, selanjutnya, kapan sih saat dan tempat terutangnya pajak BPHTB? Saatnya itu pertama, sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Yang kedua, sejak tanggal penunjukan pemenang lelang jika untuk lelang. Yang ketiga, sejak tanggal putusan pengendalian yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim. Yang keempat, sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan jika untuk waris. Yang kelima, sejak tempat diterbitkannya surat keputusan pemberi hak. Nah, untuk tempatnya itu, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dipungut di wilayah. Kemudian ada tarif BPHTB. Besarnya tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan dalam peraturan daerah. Nah, untuk mencari BPHTB sendiri itu NPOP atau nilai perolehan objek pajak dikurang NPOP TKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, lalu dikali tarif pajak. Terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik secara pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilan masyarakat kepada pemerintah yang ditunjukkan untuk melakukan kegiatan pembangunan negara di segala bidang. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Lalu, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.